Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Profesor Al-Hadi. Izin kami dari kelompok komputasi sains data ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS kami berjudul Prediksi Resiko Stroke melalui Data Demografi dan Perilaku, sebuah tinjauan sistematis terhadap pendekatan komparatif mesin learning. Seperti itu. Oke, dosen pengampu kita ada Profesor Al-Hadi Bustaman, SSI MKOM PhD, dengan anggota kelompoknya saya sendiri, Dava. Saya Mutiara Dewi Nadifa. Dan saya Cindy Novelia. Oke. Baik, saya akan menjelaskan mengapa stroke ini menjadi tema yang penting bagi kelompok kita. Yang pertama adalah di sini karena menurut data WHO Global Health Estimate pada tahun 2021, ya, itu stroke itu sebagai salah satu penyebab utama kematian. Ya, pada saat waktu itu stroke itu menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia setelah ada serangan jantung. Lalu ketika COVID masuk di tahun 2021, maka stroke itu turun peringkatnya menjadi peringkat ketiga, namun tetap menjadi penyumbang terbesar, tiga terbesar, top 3 dalam penyumbang kematian di dunia. Dan secara global ini, si stroke itu sendiri itu bertanggung jawab atas sekitar 11% dari total kematian di seluruh dunia. Ini datanya kita ambil dari data WHO. Itu yang pertama. Yang kedua, stroke ini bersifat sebagai silent dan sudden killer. Itu adalah pembunuh secara diam-diam dan pembunuh secara tiba-tiba. Seperti itu. Jadi stroke ini merupakan adalah ancaman yang bersifat akut dan juga tiba-tiba. Gitu. Yang sifatnya adalah unpredictable dan irreversible. Itu artinya adalah tidak bisa diperkirakan dan juga tidak bisa dapat diubah. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengenai economic dan social burden. Ya, itu artinya sendiri adalah si stroke ini sebagai beban ekonomi dan juga sosial. Kenapa? Karena stroke ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya, seperti penyakit jantung. Contohnya yang tadi menjadi nomor pertama, menjadi penyebab kematian nomor pertama tertinggi di dunia. Jantung itu kalau terkena kondisinya adalah tidak ada post event, artinya adalah langsung meninggal gitu. Jadi tidak memberikan beban atau impact sosial ataupun ekonomi terhadap si anggota keluarga yang ditinggalkan gitu secara ekonomi dan sosial gitu. Untuk stroke sendiri ini menjebak penyintasnya itu dalam kondisi kecacatan yang cukup panjang seperti itu. Jika stroke-nya tidak sembuh dalam waktu singkat gitu yang menyebabkan kecacatan itu adalah arti daripada si the economic dan social burden. Lalu selanjutnya kenapa kita mengangkat stroke ini sendiri? Itu ada data dari World Stroke Organization gitu bahwa stroke itu adalah salah satu penyebab utama kecacatan kronis di dunia gitu. Jadi nomor satu penyebab utama kecacatan kronis di dunia dan diperkirakan satu dari empat orang dewasa yang berusia di atas 25 tahun itu akan mengalami stroke. Seperti itu. Ini ada data yang kita kutip dari WSO. Ya, di sini tabel pertama itu adalah memberikan data pengukuran berupa insiden itu adalah stroke yang pertama kali kena, yang disebut adalah insiden. Untuk semua usia dan semua gender itu ada 12 juta. Ada 12 juta penderita stroke baru setiap tahunnya dan secara global satu dari empat orang itu di atas usia 25 tahun itu akan punya stroke di dalam hidupnya mereka gitu. Itu menurut data si WSO tadi. Yang ini adalah yang kedua adalah tabel pengukuran prevalence. Prevalence itu adalah orang yang sudah terkena stroke gitu, baik sembuh ataupun meninggal. Ini adalah 101 juta. Jadi secara global ada lebih dari 100 juta orang yang sekarang hidup itu punya bekas stroke di dalam hidupnya seperti itu. Jadi mantan penderita stroke lah seperti itu. Cukup tinggi. Data di sini menunjukkan saya menunjukkan di sini adalah data yang cukup tinggi gitu. Dan di sini kalau dilihat adalah untuk yang indicate stroke baru gitu bagi orang yang baru terkena stroke itu tidak hanya di usia-usia 70 tahun ke atas atau 70 tahun ke bawah ya. Itu ada di antara rentang 15 sampai 49 tahun itu juga cukup tinggi angkanya gitu. Ada 1,9 juta gitu. Dan di antara 100.000 orang per tahun itu ada sekitar 50 orang yang terkena stroke dengan rentang usia 15 sampai 49 tahun. Jadi stroke ini sebenarnya menyerang semua usia, semua umur dan juga semua gender. Seperti itu. Oke, lanjut secara epidemiologi. Stroke sebagai global burden of disease itu menunjukkan ya global burden of disease study itu menunjukkan di sini ada tabel atau map ya. Yang pertama itu mengenai ini untuk all stroke ya, penyumbatan yang terjadi
stroke yang terjadi karena penyempitan pembuluh darah ataupun stroke yang terjadi karena si uh, tidak tidak cuma penyumbatan tapi juga stroke yang terjadi karena penyempitan seperti itu. Jadi berbagai kondisi stroke yang terjadi pada MEPS ini gitu. Ini kita lihat ya ada warna antara rentang warna biru sampai dengan warna merah seperti itu. Di sini warna merah menunjukkan angka per 100.000 orang baru yang terkena stroke itu sangat tinggi. Apalagi merah tajam ini di atas 218 orang di antara 100 orang, 100.000 orang gitu. Dan di sini sendiri Indonesia termasuk dalam kategori yang sangat tebal angkanya. Warnanya sangat tebal di sini itu warna merah gitu. Itu artinya adalah negara tersebut, regional tersebut itu memiliki tingkat yang sangat tinggi bagi orang yang baru terkena stroke atau disebut adalah indicates. Seperti itu. Untuk tabel sebelah kanan, atau map sebelah kanan, maksud saya, ini ada di AL wise per 100.000 people. Itu di sini adalah artinya adalah bahwa setelah kena stroke, itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah catatan total. Dan ini termasuk tinggi. Dan semakin merah di sini adalah bahwa semakin berdampak negara tersebut terhadap hasil post event si stroke tersebut. Seperti itu. Hal ini disebabkan karena pola hidup yang kurang, seperti itu, terus tingginya konsumsi garam tentunya gitu. Terus akses kesehatannya yang kurang juga dari negara tersebut sehingga menyebabkan ketika sudah terkena stroke yang ada di tabel sini gitu. Nah, itu post eventnya seperti apa? Bahwa ditunjukkan bahwa Indonesia tetap merah gitu. Bahwa artinya Indonesia tetap sangat berdampak akibat terkena stroke tersebut, baik secara sosial ataupun secara ekonomik gitu. Jadi cukup cukup berbahaya stroke ini sendiri selain penyumbang kematian tapi juga sebagai positif yang buruk bagi suatu negara seperti itu. Oke, untuk rumusan masalahnya kita bagi dua. Yang pertama adalah bagaimana membangun model prediksi penyakit stroke menggunakan algoritma machine learning. Nah, yang kedua adalah kita pakai algoritma random forest (SPM) dan juga logistic regression dalam memprediksi risiko stroke berdasarkan data demografi dan perilaku pasien yang kita punya. Gitu. Kenapa kita pakai tiga model tersebut? Gitu karena dari hasil literatur review yang kita gunakan itu banyak bahkan mostly dari data yang kita baca itu mereka menyarankan bukan menyarankan ya tapi tingkat akurasinya dari tiga model ini lebih tinggi dan lebih baik seperti itu. Jadi kita di sini ingin coba pakai tiga model tersebut untuk bisa membandingkan tingkat prediksinya seperti apa antar model-model yang ada seperti itu, Prof. Lalu tujuannya yang pertama adalah membangun model prediksi risiko penyakit stroke menggunakan algoritma machine learning. Yang kedua adalah mengetahui tingkat performa daripada ketiga model yang tadi kita sudah sebutkan di atas gitu berdasarkan apa data demografi dan juga perilaku pasien gitu. Untuk batasan masalahnya yang pertama adalah kita menggunakan dataset yang kita download dari website Kaggle gitu. Yang kedua adalah kita pakai tiga model yang ada dengan evaluasi model kita menggunakan metrik akurasi ROC, AOC dan F1 score gitu. Untuk yang ketiga adalah aplikasi yang dibangun hanya berfungsi sebagai alat bantu prediksi risiko gitu dan tidak digunakan sebagai diagnosis medis secara langsung. Karena apa? Karena data yang kita ambil juga data yang sebenarnya belum bisa memberikan representasi secara lengkap bagaimana kondisi pasien tersebut gitu. Oke, selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan dibacakan oleh Kak Cindy. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Kak Dava. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dava tentang penyakit stroke ini dan kita akan melakukan prediksi risiko stroke menggunakan algoritma machine learning. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas machine learning, yaitu merupakan kecerdasan buatan ya, AI, yang memungkinkan komputer itu mempelajari pola dari data-data yang ada, dan membuat prediksinya tanpa diprogram secara eksplisit. Selain itu, machine learning itu dapat menemukan hubungan antara data-data yang ada, dalam hal ini data stroke, sehingga sistem dapat melakukan klasifikasi, kemudian prediksinya nanti, dan mengambil keputusan secara otomatis yang outputnya nanti akan berupa website untuk melihat prediksi resiko stroke-nya. Nah, jenis machine learning itu ada tiga, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, untuk bidang kesehatan sendiri, machine learning ini banyak digunakan untuk membantu diagnosis penyakit,
prediksi risiko kesehatan, analisis citra medis, serta pendukung keputusan klinis karena mampu mengolah data yang jumlahnya besar dan juga akurasinya yang tinggi. Untuk algoritma machine learning yang akan kita gunakan, yakni yang pertama yaitu model random forest atau RF. Random forest merupakan algoritma machine learning berbasis ensemble learning ya, yang dibangun dari banyak decision tree. Metode ini bekerja dengan menggabungkan hasil prediksi dari beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Random forest juga dapat menangani data yang ukurannya besar, karena dataset yang kita gunakan ini ribuan, dan datanya itu kalau di random forest bisa data numerik maupun kategorik dengan performa klasifikasinya yang bagus. Untuk proses klasifikasinya, random forest itu menggunakan konsep bootstrap sampling dan random feature selection untuk apa? Yaitu untuk menentukan keragaman model. Setiap decision tree melakukan pemisahan data berdasarkan impurity ya, seperti Gini index. Nah, semakin kecil nilai Gini index ini, maka semakin baik pemisahan data pada model tersebut. Rumus Gini indeksnya adalah 1 dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N dari PI kuadrat. PI kuadrat itu adalah probabilitas ke I. Untuk selanjutnya, model logistic regression yang akan kita gunakan dalam project ini, yaitu model LR ini merupakan algoritma mesin learning untuk klasifikasi biner, yaitu dalam kasus ini untuk memprediksi apakah nanti stroke atau tidak stroke. Kemudian menghitung probabilitas data masuk ke kelas tertentu menggunakan fungsi sigmoid ya, yang di sini kelebihannya adalah sederhana, cepat, mudah diinterpretasikan, dan cocok untuk data medis. Fungsi sigmoid yang tadi kita bahas itu adalah P dari Y sama dengan 1 sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z. Dan persamaan logistik regresinya yaitu Z sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya sampai dengan beta N dikali XN. Dengan keterangan P, Y sama dengan 1 itu adalah probabilitas kelas positif dan beta 0 itu adalah konstantanya, kemudian Bn itu adalah koefisien regresi, dan Xn-nya adalah variabel input yang akan kita masukkan. Untuk model yang ketiga yaitu support vector machine atau SVM. Ya, ini algoritma machine learning untuk klasifikasi data ya, bekerja dengan mencari hyperplane terbaik sebagai pemisah antar kelasnya, dan data yang paling dekat dengan hyperplane disebut supervektor. Persamaan hyperplane-nya adalah W dot product X ditambah B sama dengan 0, dengan fungsi klasifikasi SVM-nya adalah Fx sama dengan sing dari W dot product X ditambah B. W itu sendiri adalah bobot atau vektornya, X adalah data input, B biasnya, dan sig adalah penentu kelas. Nah, apabila nanti diperoleh nilai Fx-nya itu lebih dari 0, maka dinyatakan sebagai kelas positif, dan apabila Fx-nya kurang dari 0, maka dinyatakan sebagai kelas negatif. Untuk selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang mirip-mirip dengan proyek kita ini. Yang pertama itu ada penelitian yang berjudul pemodelan mesin learning dengan algoritma random forest dalam memprediksi risiko stroke. Autornya Doni Arman. Nah, ringkasan dari penelitian ini adalah membahas algoritma random forest untuk memprediksi stroke berdasarkan data medis juga. Dan hasil evaluasinya itu akurasi model dari random forest itu sebesar 97,55% dengan prediksinya sangat baik. Oke. Terus yang kedua itu adalah deteksi dini stroke menggunakan mesin learning ya, dari Kevinda 2025. Ringkasan paper itu adalah membandingkan algoritma mesin learning yaitu model AdaBoost, gradient boosting, LeakGBM, dan XGBoost untuk deteksi dini stroke. Hasil terbaiknya itu ternyata model XGBoost dengan akurasi 97,16% dan AUC 99,75%.
Oke, terus yang ketiga itu perbandingan algoritma machine learning SVM, random forest, dan XGBoost untuk prediksi stroke dari Hanifah 2025 dan lain-lain. Itu ringkasan penelitiannya adalah menggunakan data klinis dari puskesmas. Nah, kalau kita kan pakai data dari Kaggle, tapi di penelitian ini itu pakai datanya dari puskesmas untuk memprediksi resiko stroke menggunakan mesin learning. Hasil terbaiknya itu ternyata adalah model random forest ya dengan akurasi 98,61% dan AUC-ROC 98,96%. Selanjutnya yaitu ada penelitian dengan judul perbandingan algoritma klasifikasi data mining untuk prediksi penyakit stroke dari UVIS dan lain-lain 2022. Ringkasannya adalah studi itu membandingkan performa beberapa algoritma data mining untuk prediksi stroke. Hasil pengujiannya menunjukkan random forest, SVM, dan KNN, dan juga logistic regression itu memiliki akurasi tinggi pada data tidak seimbang, yaitu 98,63%. Dan penelitian yang terakhir yaitu dengan judul analisis prediksi stroke menggunakan pendekatan Bayesian tree dengan seleksi fitur dan neural network dari Indah Werdiningsih dan kawan-kawan 2023. Secara umum papernya itu membahas memanfaatkan decision tree untuk seleksi fitur dan neural network untuk prediksi stroke menggunakan dataset dari Kaggle. Hasilnya, neural network dengan seleksi fitur memberikan akurasi tertinggi sebesar 88,75%. Nah, yang penelitian terakhir ini itu pakai neural network ya, dengan akurasinya kurang dari 90%. Tetapi yang di penelitian yang sebelumnya tadi, yang keempat tadi, itu pakainya machine learning semuanya. Dan juga dua penelitian tadi mengatakan bahwa random forest itu memiliki akurasi yang paling tinggi. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas juga, kita coba dari ketiga model itu, mana yang akurasinya paling tinggi dan akan kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya adalah metode penelitiannya, yaitu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pertama, pastinya kita akan setup lingkungan. Kemudian yang kedua, kita download datasetnya dari Kaggle. Kemudian yang ketiga, kita eksplorasi dan pre-processing datanya. Yang keempat adalah download model dasarnya. Kemudian yang kelima, fine tuning dan pelatihan. 6, evaluasi model. 7, simpan dan unggah model final. Dan yang kedelapan adalah deployment dari websitenya. Seluruh tahapan dari penelitian kita ini atau proyek kita ini dapat diakses melalui Google Colab. Dari linknya kita juga tampilkan di sini. Untuk selanjutnya yaitu pengumpulan dataset dan lain-lain akan dijelaskan oleh Kak Mufi. Ya, baik Kak, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian yang pertama yaitu pengumpulan dataset, di mana dataset yang kami gunakan di sini adalah healthcare dataset stroke data yang dapat diperoleh dari website Kaggle. Pada dataset tersebut terdiri atas 5.110 data klinis dan juga terdiri dari 11 fitur, di antaranya ada jenis kelamin, usia, hipertensi, kemudian penyakit jantung, pernah menikah atau belum, kemudian jenis pekerjaan, jenis tempat tinggal, rata-rata glukosanya, BMI, dan juga status merokok atau tidaknya. Kemudian untuk targetnya, yang akan kami prediksi adalah stroke atau tidaknya. Seperti itu. Next. Oke, untuk tahapan yang kedua adalah pre-processing data, di mana preproses data ini merupakan tahap yang krusial untuk memastikan kualitas data sebelum dimasukkan ke dalam model machine learning. Pada penelitian ini, langkah preproses itu dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama ada eksplorasi data analisis, kemudian menangani missing value, encoding data kategorik, memisahkan fitur dan target, dan juga menangani imbalance data dengan SMOTE. Di sini ada beberapa contoh missing value yang semula ada di bagian BMI, ada 201 missing value, tapi setelah kita proses dengan smooth, diperoleh missing value-nya itu udah jadi 0. Next.
Oke, pada tahapan yang ketiga yaitu pembagian dataset, di mana pada penelitian ini kami lakukan 3 jenis eksperimen. Yang pertama untuk split A yaitu 70% data training, 15% data validasi, dan 15% lagi data uji. Kemudian untuk split yang kedua, 60% data training dan 40% data uji, dan yang ketiga 80% data training dan 20% data tes. Kemudian dari ketiga split itu tadi, eh, kami kombinasikan diulang 3 kali iterasi dengan random seed yang berbeda dan diperoleh hasil akhirnya itu merupakan rata-rata dari ketiga iterasi tersebut. Oke, selanjutnya untuk pembangunan model, penelitian kami ini membangun dan membandingkan 3 algoritma machine learning seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada random forest, support vector machine atau SVM, dan juga logistic regression. Di sini ada tampilan dari sintaks codingan yang kami gunakan untuk membangun ketiga model tersebut. Ada RF, LR, dan juga SVM. Dan juga untuk random seed-nya kami menggunakan 42, 7, dan juga 123. Next. Nah, dari ketiga model tersebut dengan ketiga jenis pembagian dataset yang telah kami lakukan, berikut adalah perbandingan model yang diperoleh. Kami membandingkan model tersebut berdasarkan evaluasi metrik akurasi ROC-AUC, F1 score, precision, dan juga recall. Di mana dari 27 eksperimen tadi diperoleh hasil yang paling terbaik itu masih menggunakan model random forest dengan nilai akurasinya 0,9064, kemudian ROC AUC-nya 0,9689, F1 score-nya 0,91, precision-nya 0,8766, dan juga recall-nya 0,9489. Jadi, dari keseluruhan model random forest, SVM, dan juga LR diperoleh model terbaiknya itu adalah RF. Next. Nah, berikut masih tentang perbandingan modelnya, tapi kami tampilkan dalam bentuk grafik diagram batang. Berikut ada akurasi, ROC AUC, F1 score, precision, dan juga recall dari masing-masing pembagian data split. Next. Oke. Untuk tahapan yang terakhir yaitu mengimplementasikan model prediksi stroke tadi ke dalam sebuah aplikasi web interaktif yang dapat diakses secara daring melalui web tersebut. Kami tampilkan di layar berikut adalah tampilan dari web yang udah kami buat. Mungkin nanti bisa didemokan oleh Kak Dava. Oke. Bisa di next dulu, Kak. Yang terakhir, untuk kesimpulannya, metode machine learning ini dapat digunakan untuk memprediksi risiko stroke berdasarkan data demografi dan perilaku pasien menggunakan 3 algoritma, yaitu tadi ada RF, SVM, dan juga LR, dengan beberapa skenario pembagian dataset. Kemudian dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma RF itu memberikan performa terbaik dibandingkan metode atau model lainnya. Pembagian dataset terbaik itu diperoleh pada skenario 70% data training, 15% data validation, dan 15% data testing. Kemudian yang ketiga, model terbaik atau RF memiliki potensi yang baik sebagai sistem pendukung deteksi dini risiko stroke sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo web yang kami buat. Oke, kita lanjut ya. Izin ya Prof ya, kita lanjut memberikan demo web yang akan kita show. Belum kelihatan ya Kak ya? Belum, Kak. Belum ya. Oke, saya stop dulu.
Oke. Izin Prof, di sini ada web. Nanti kita akan uji coba dengan memberikan inputan berupa data-data random, uh, mulai dari history BMI, lalu di situ nanti kita ada age, ada sex juga di situ, nanti juga kita di situ kita masukkan pernah mengidap penyakit jantung atau tidak, terus di situ juga nanti di jenis pekerjaannya, terus tempat tinggalnya seperti apa, terus kadar glukosa juga nanti kita input di situ untuk kita bisa melihat apakah memang ada prediksi sedang, ringan, atau tinggi daripada si pasien itu sendiri ya. Mungkin kamu Tia bisa bantu untuk menjelaskan bagaimana nanti tampilan awal kita. Oke, baik Kak. Di sini untuk tampilan utama ada halaman home. Di sini masih menjelaskan tentang fakta-fakta stroke itu sendiri, kemudian tentang proyek yang kami lakukan. Di antaranya ada teknologi yang kami gunakan, yaitu Python, Streamlit untuk deployment webnya, dan juga model yang kami gunakan adalah RF, LR, dan SVM. Tapi untuk proses prediksi di sini berarti kami sudah menggunakan model RF-nya, karena itu tadi model yang terbaik. Kemudian untuk data processing-nya kita menggunakan Pandas dan juga NumPy. Terus agak ke atas sedikit, Kak. Nah, di halaman utama ini bisa juga beralih ke halaman yang kedua dan juga ketiga dengan cara mengklik salah satu di antaranya. Bisa untuk prediksi ataupun untuk ke halaman yang ketiga. Oke. Kalau untuk halaman yang ketiga, mungkin kita bisa klik ya Kak ya di sini mengenai Oke. pelajari lebih lanjut. Ya, itu kita akan tampil profil kita gitu selaku teman-teman yang membuat proyek ini dan juga dibantu oleh dosen pengampu kita yaitu Profesor Al-Hadi Bustaman. Seperti itu. Ini adalah profil singkat kita. Oke, kalau kita kembali ke menu home ya, kita bisa langsung ke menu yang kedua ya, yaitu mengenai prediksi si pasien stroke atau tidak. Oke, ini tampilan utamanya gitu. Di sini ada jenis kelamin, ada usia, pernah menjalani, bukan menjalani, pernah terjadi hipertensi atau tidak, atau sedang menjalani hipertensi atau tidak, lalu pernah ada penyakit jantung atau tidak, pernah menikah, jenis pekerjaan, tempat tinggal, kadar glukosa, kita input berupa angka, ada BMI, dan status merokok, seperti itu. Nanti kita klik prediksinya, sehingga nanti bisa dimunculkan hasil prediksi seperti apa, gitu. Ya, oke, mungkin kamu Tia atau Kak Cindy bisa bantu masukin angka ya di sini ya, biar nanti saya bisa masukkan untuk kita coba lihat nanti prediksinya seperti apa. Oke, oke, ini kita masukkan apa? Ke sini mau dimasukin data seperti apa? Boleh coba female, Kak. Oke, kita coba female. Untuk usianya masih muda lah ya, kita kurangin mungkin 26. Faktor hipertensinya seperti apa Kak? Mau dimasukkan atau tidak? Coba iya, Kak. Coba kita Ada masukkan. hipertensi. Baik. Penyakit jantungnya? Tidak usah aja. Oke. Tidak, Pernah menikah? tidak aja dulu. Belum, belum, belum. Tidak, belum menikah. Jenis pekerjaannya di sini dia private employee, self employee, government job, itu bekerja di pemerintahan, masih anak-anak atau tidak pernah bekerja sebelumnya. Kita mau pilih coba government job ya. Terus tempat tinggalnya mungkin urban. Kadar glukosanya mau diinput berapa? Kamu Tiara mungkin ada masukan? Boleh 90 aja deh, Kak. Oke, oke masih aman ya di rentang 90 ya. Ini kadar glukosa kita hitung dalam miligram per desiliter seperti itu. Untuk BMI-nya mau dimasukkan berapa Kak? 20 deh, Kak. 20 berarti masuk rendah. Gitu. Atau di sini kita masukkan BMI yang standar kali ya Kak ya. Kita masukkan di sini berapa ya? Ya 22 coba ya. Kita masukkan 22 untuk BMI standarnya. Kadar glukosa ini sendiri, kadar glukosa ini bisa dibagi dua ya. Glukosa yang puasa ataupun tidak puasa. Tapi ini masih dalam angka puasa, rentang aman di angka puasa. Terus status merokoknya seperti apa Kak? Tidak merokok aja kan. Tidak, tidak merokok, berarti tidak pernah merokok. Coba kita prediksi ya. Oke, sistem sedang membaca dan hasilnya adalah probabilitas stroke-nya adalah 1,9%. Itu
akan stroke dan 98,1% itu probabilitas tidak terkena stroke. Dan disimpulkan di sini adalah risikonya risiko rendah bahwa Anda tidak terindikasi stroke dengan data historis yang tadi kita sudah berikan. Perempuan usia 25 tahun, pernah hipertensi, tidak punya penyakit jantung, belum menikah, government job, tinggalnya urban, dengan kadar gulanya 90 mg per desiliter, BMI-nya ada di angka 22, dan statusnya tidak pernah merokok. Sangat rendah untuk resikonya. Tapi tetap diberikan rekomendasi sama kita gitu untuk bisa menjaga apa namanya pola hidup sehat seperti itu. Yang pertama apa kamu Tiara bisa dibantu bacakan untuk rekomendasinya biar teman-teman di sini nanti semua tahu. Eh, Oke, maaf Kak, tapi ketutupan Oh, ketutupan. kakaknya. Oke. Iya. Nah, Apa oke. gimmick apa saya minggir Kak? Nah, boleh kayak gitu. Oke, Oke, maaf. jadi tips yang pertama adalah olahraga teratur minimal 3 kali seminggu. Yang kedua, Oke. pola makan yang seimbang. Yang ketiga, bisa cek kesehatan rutin, setidaknya itu 1 kali setahun. Yang keempat, bisa mengelola stres dengan baik, karena itu cukup berpengaruh juga. Dan yang terakhir, istirahat cukup 7 sampai 8 jam per hari. Walaupun mungkin agak susah juga ya dengan banyaknya kesibukan seperti itu. Setuju, setuju, setuju. Jadi ingat teman-teman di sini ada rekomendasi yang diberikan juga selain olahraga, pola makan, cek kesehatan, tapi multiple tadi sama kamu ini adalah pola stres dengan baik dan istirahat yang cukup seperti itu. Coba Kak, kalau coba kita Kak yang berikan, ini, yang prediksi struknya yang kita isi data-datanya itu yang kayak parah banget gitu. Coba nanti oke, hasil coba prediksinya ya seperti boleh, enggak. boleh. Supaya kita bisa membedakan ya Kak, yang mana resiko yang rendah, apa resiko yang tinggi nanti yang bisa kita lihat ya hasilnya ya. Boleh. Oke. Mau Jenis dimasukin berapa kelaminnya, Kak? jenis kelaminnya kita ganti jadi male. Terus Eh, terus usianya kita buat tiga puluh tambah deh. satu aja deh. 31 deh. 31. Oke, hipertensinya kita masukin dia Udah. ya. Terus penyakit jantungnya juga Terus kita penyakit pilih ya. jantungnya. Pernah menikah Mm-mm. juga yes. Heeh. Pekerjaannya yang kira-kira bikin stres apa ini ya? Coba masih tetap government deh. Kita Iya, masukin. tetap tetap aja tetap. Ya, Arno. Nah, ini Kak, tingkat Terus kadar glukosanya mau dimasukin berapa Kak? coba dimasukin 200 deh. Kita masukin 200 gitu. Mm-mm. Terus BMI-nya ini gede ya, jadi kita coba 29, coba 29. 29 berarti termasuk obesitas ya Kak sepertinya ya. Iya, iya, Eh, iya betul. Oke, Terus ini pernah merokok. sedang deh ya, sedang merokok. Coba kita Sedang. lihat hasil prediksinya seperti apa. Oke, sebenarnya cukup tetap rendah gitu, tetap rendah. Coba kalau kita mainkan di coba angkanya kita buat karena kan sebenarnya stroke itu sendiri ada dua ya. Yang pertama adalah penyempitan pembuluh darah, yang kedua adalah penyumbatan sehingga pecah, penyempitan dan pecahnya pembuluh darah di otak gitu. Jadi ada dua jenis stroke seperti itu. Dan semakin bertambahnya usia, pembuluh darah itu secara alamiah memang semakin menyempit karena memang kolesterol gitu atau memang menyempit secara natural seperti itu. Jadi coba kita masukin usianya yang cukup tinggi di sini. Dan berdasarkan hasil riset yang tadi saya sudah berikan di PowerPoint itu perempuan memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi daripada laki-laki. Coba kita masukkan perempuan gitu. Dengan faktor yang masih sama gitu. Dengan usia 55 tahun ya biasanya mostly pernah menikah ya. Jadi ini kita tetap masukin yes. Terus listrik kerjanya masih sama. Atau kadar glukosanya coba kita naikin kali Kak ya 200 kadar 50 dan BMI-nya coba kita masukin angka 33 ya atau 36 deh coba. Kita anggap gemuk banget gitu. Coba kita prediksi sekarang. Tadi kan 1 sampai 4%. Wah, terbukti ya. Jika kita memang masukin di sini ada faktor-faktor resiko tinggi ya, baik usia, minimal kita ganti, terus kadar glukosanya ya, kadar glukosa yang baik itu kan di antara rentang, ini tergantung sih ya, kondisi puasa atau tidak ya, gitu. Kalau yang saya baca ini kondisi glukosa yang bagus itu gula darah puasa 70 sampai 99 mg per desiliter seperti itu. Jadi kalau di atas itu untuk setelah makan sendiri di bawah 180. Jadi kita masukin ini dalam kondisi puasa itu cukup tinggi untuk kadar glukosa dalam uh, darahnya. Terus BMI-nya juga kita masukkan ke kategori obesitas nih, termasuk obesitas 36 gitu. Untuk BMI itu sendiri kan ada di rentang 18 sampai 25. Kita masuknya cukup tinggi dengan status merokoknya. Merokok, kita prediksi
punya probabilitas stroke yang cukup tinggi seperti itu. Dan di sini diberikan rekomendasi ya Kak ya. Bisa dibantu dibacakan Kak Cindy untuk rekomendasinya? Rekomendasinya jadi cukup perlu diwaspadai ya, dan saran-sarannya itu yang pertama, periksakan kesehatan ke dokter, nggak usah ditunggu lama-lama, periksa dulu, kemudian Oke. jaga berat badannya, dan hindari obesitas, karena tadi kita masukkan datanya itu yang obesitas kan. Ya. Kemudian juga batasi makanan berlemak dan juga tinggi gula, karena diabetes juga, dan aktif bergerak, hindari gaya hidup sedentari, berarti aktif bergerak dan juga mungkin tambah gaya hidup sehat seperti tidur cukup, olahraga, dan juga tidak makan sembarangan ya yang berlemak tadi dikatakan, dan juga tinggi gula. Juga memantau tekanan darahnya dan kadar gulanya secara berkala. Kalau Oke, bisa betul. diturunkan tekanan darahnya dan kadar gula darahnya. Oke, berarti untuk rekomendasinya kan ada perbedaan antara probabilitas yang rendah dengan probabilitas yang tinggi atau yang sedang, sorry yang sedang gitu. Yang tadi kan yang rendah itu kita cuma kelola stres, istirahat yang cukup, gitu olahraga rutin. Nah, untuk sekarang karena probabilitas untuk stroke tinggi, maka di sini sudah harus rajin kontrol ke dokter, terus pantau tekanan darah dan kadar gula darah itu secara berkala gitu. Artinya apa? Dalam sistem yang kita sudah buat ini, kita sudah memberikan juga rekomendasi yang sesuai dengan penyakit yang resiko penyakit yang kita berikan seperti itu. Ini kita pakai si Random Forest seperti itu. Gitu. Oke. Izin saya share screen balik ke PPT. Oke. Mungkin itu saja, Profesor, dari kelompok kami gitu mengenai proyek UAS kali ini. Harapannya adalah kita bisa belajar banyak tentunya gitu bagaimana cara kita membuat web gitu. Kita juga literatur review untuk menentukan penyakitnya seperti apa, lalu kita compare untuk modelnya yang baik seperti apa, dengan evaluasi matematika seperti apa, lalu kita coba aplikasikan dengan machine learning-nya. Kira kita udah jadi web ini ya. Memang sebenarnya kita ada kemarin sempat beberapa kali error juga gitu pada menu-menu yang tadi ada 3 menu, home, terus di situ ada profil sama tadi ada satu lagi yang prediksi seperti itu. Kita sempat ada di profil atau di profil itu kita sempat bermasalah sama di prediksi seperti itu. Jadi kita uji coba lagi, kita cari tahu salahnya di mana, kita coba baca-baca lebih banyak gitu. Akhirnya kita bisa apa namanya bisa memberikan hasil yang seperti ini gitu. Ya harapannya kita bisa belajar lebih banyak lagi sih dari proyek-proyek yang sudah diberikan sama Prof. Dan terima kasih kepada Prof. Al-Hadi sudah memberikan ilmu yang cukup banyak juga kepada kita gitu. Bagaimana kita bisa membuat mesin learning gitu kan. Sebelum ini juga kita diberikan diberikan arahan gitu, diberikan bimbingan, dan juga diberikan masukan-masukan gitu pada saat kita presentasi di minggu-minggu sebelumnya, dan juga diberikan ilmu-ilmu dasar pada saat kita kemarin ada di beberapa kali perkuliahan seperti itu. Mungkin dari kami itu saja, Profesor, tanpa berlama-lama, tanpa banyak bicara. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Sekian, semoga hal ini juga bisa bisa membuat apa ya, membuat kita ya menjadi belajar bersama banyak sih seperti itu, Profesor. Mungkin masih banyak kurangnya, mohon maaf juga dari saya dan dari teman-teman kami. Untuk kurang lebihnya ini saya akhiri ya, Profesor ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Profesor. Selama kita berkuliah komputasi sains data, itu aja mungkin dari saya. Teman-teman ada yang mau disampaikan ke Prof? Oke, sudah cukup izin ya Prof ya. Kita akhiri untuk presentasi Project UAS. Nanti untuk makalahnya kita akan juga lampirkan Prof di Emas dan PPT ini serta video ini kita akan lampirkan gitu karena menjadi suatu bagian yang lengkap antara makalah, PPT dan juga video rekaman ini sendiri sebagai bentuk bagian daripada presentasi seperti itu. Harapannya kita juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal juga ya seperti usaha kita gitu teman-teman. Oke, terima kasih Profesor atas waktu dan kerjasamanya, atas bimbingannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.